Oke. Nggak banyak sih, cuma 20 slide. Nanti Udah yuk, udah mulai. mendingan lain-lainnya di ini aja. Yuk, sip. Oke.
Sumpit dah. Yang sumpit. Sumpit yang Yang waktu itu aku mau ngambil semut. Jangan. Buat eksperimen. Ih, itu ayo. Halo, 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 halo. Ya jelas Le. Well, Jelas ya. Oh iya. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Waalaikumsalam teman-teman? warahmatullahi Ya, alhamdulillah. Mohon maaf atas keterlambatannya. Mari kita mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang semuanya. Semoga kita dalam kondisi yang sehat, kondisi yang prima di kelas Brilian kelas sesi terakhir ya Una ya. Iya, betul sekali. Iya, betul sekali. Ya, nanti sesi hari ini, sesi terakhir ini akan saya pandu dan saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Leli Nur Hikam. Saya adalah anggota dari bidang berbagi. Nah, hari ini tuh kita akan membahas apa? Kita akan membahas tentang menyusui ya. Tips agar Ya, tips. sukses menyusui sampai 2 tahun. Betul sekali. Nah, sebelumnya bagi teman-teman yang belum tahu bidan berbagi itu apa, bidan berbagi adalah komunitas bidan, bukan hanya bidan, tapi sekumpulan orang yang ingin membersamai para ibu hamil, anak-anak, agar kita semua mencetak generasi yang sehat, generasi yang unggul. Nah, sebelumnya saya akan memperkenalkan dulu terlebih dahulu pemateri kita, yaitu Una ini namanya Andriana Khazir yang akrab dipanggil Ace. Una Ace ya? Ance. Ance. Ya. Ya, Ance. Una itu panggilan untuk anak-anak ya, Una ya? Betul. Sebetulnya dari Bunda. Oh, Supaya unik. Bunda jadi Una ya? Iya. Betul. Nah, beliau ya, mohon izin untuk memperkenalkan Una. Una adalah ketua AIMI, Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia, Daerah Jawa Barat periode 2010 sampai 2020. Nah, berawal dari ketertarikan di dunia laktasi, diawali dari menyusui anak pertamanya yang saat ini berusia 11 tahun. Bahkan sempat nursing while pregnant. Jadi menyusui sambil hamil ya, Una ya? Betul. Waktu hamil anak kedua. Ya, hamil anak kedua yang saat ini tuh berusia 9 tahun. Nah, dan dilanjutkan menyusui secara tandem. Una berlatar belakang arsitek ya, Una ya? Iya, betul. Luar biasa. Yang menekuni dunia bisnis dan alhamdulillah bisa membuktikan bahwa anak ASI bisa punya prestasi lebih. Saat ini kedua anaknya memiliki prestasi di bidang olahraga, sepatu roda, dan sudah hafal 2 juz Al-Quran ya Una, Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah Una. Lupakan teman-teman, pemateri hari ini mudah-mudahan kita bisa mengambil ilmu yang bisa Una sharekan dan bisa
Itu banyak banget. sukses menyusui dan Yuk kita tangkap lagi. membersamai anak-anak Nah, pinjam ya. berprestasi dengan ASI. Oke. Nah, iya. Sekarang, oh iya, Una. Nanti akan pemaparan materi akan disampaikan oleh Una. Untuk teman-teman yang ingin bertanya setelah pemaparan selesai, Aku pernah bisa lewat chat atau raise hand. Nanti saya akan mempersilahkan kepada teman-teman yang ingin bertanya langsung. Una udah siap, Una? Enggak. Selamat sore, siang ya. Selamat siang teman-teman semuanya. Iya. Saya yakin kalau perihal menyusui itu yang terbaik untuk anak pasti sudah banyak yang tahu ya. Jadi saya nggak akan memaparkan materi terlalu banyak. Mungkin nanti kita akan lebih banyak interaksi, sharing dan segala macam aja ya, gitu ya, Mbak Leli ya. Kita mulai aja ya. Iya, kita mulai. Kita baca basmalah bersama-sama dulu. Semoga Allah memberkahi acara hari ini. Kita bismillahirrahmanirrahim. Mangga waktu dan tempat dipersilahkan kepada Una. Oke, udah keluar ya, Mbak Leli? Ya, udah. Oke. Ya, tadi udah diperkenalkan ya sebelumnya. Sekali lagi, nama saya Andriana Haizir, biasa dipanggil Ance. Sudah 10 tahun ini saya menjadi Ketua Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia Daerah Jawa Barat. Jadi ini tahun ke-10 dan mungkin tahun ini juga akhir jabatan saya ya. Kemudian anak saya, seperti yang ada di layar, yang pertama Malik 11 tahun dan Chani 9 tahun. Saya sendiri latar belakangnya arsitek dan menekuni dunia bisnis. Ini kedua anak saya, alhamdulillah dikasih sepasang sama Allah. Kemudian saya yakin di sini juga ada Bapak Ibu yang lebih baik dari saya dalam bidang parenting. Tapi izinkan saya share sedikit karena bagaimanapun kita pasti pengen yang terbaik untuk anak-anak kita dan alhamdulillah sejauh ini saya maksudnya sudah mengoptimalkan dan memang prestasi bukan segalanya, tapi saya yakin apa yang sudah diraih oleh anak-anak saya juga pasti sedikit banyak ada dari menyusui juga. Itu yang saya rasakan karena begitu kita positif hamil atau bahkan mungkin sebaiknya dari memutuskan untuk menikah ya, kita menyadari bahwa parenting journey itu sudah dimulai. Dan inilah pekerjaan 24 jam sehari, 7 hari seminggu yang disebut ibu sebagai ibu. Oleh karena itu sebetulnya kita harus mempersiapkan diri sejak dini. Syukur-syukur sebelum kita memutuskan untuk menikah, kita sudah menyadari bahwa kita akan menjadi seorang ibu, apalagi saat sudah hamil, sudah tidak kaget gitu bahwa akan menyusui dan segala macam. Dan kenapa saya tadi mention masalah menyusui ya? Ini sebetulnya secara teori, pola pemberian makanan bagi bayi dan anak itu mengikuti standar emas makanan. Yang mungkin sudah banyak yang tahu juga ya. Yang pertama itu IMD, inisiasi menyusui dini, segera setelah bayi lahir. Yang kedua, kenapa saya bilang tadi, balik lagi ke IMD. Kenapa saya bilang IMD ini standar emas? Ya dari WHO juga, tapi kenapa ini betul-betul standar emas makanan bayi? Karena tanpa kita sadari, manusia nggak cuma di Indonesia ya, kadang melewatkan inisiasi menyusui dini. Padahal naluri ibu untuk menyusui bayinya dan naluri bayi untuk menyusu pada ibunya itu ada di 1 jam pertama.
Jadi kalau misalnya sudah melewati fase IMD ini, nggak ada lagi masalah, kok ASI nggak keluar, kok payudara saya, puting saya lecet, dan segala macam itu sebetulnya harusnya bisa diatasi dengan IMD. Dan bahkan kita mungkin mesti belajar dari mamalia lain yang contoh yang ada di mana aja mungkin ya di lingkungan kita mungkin ada kucing. Punten misalnya bukan membandingkan manusia dengan kucing, tapi kita juga mungkin mesti belajar gitu. Kucing tuh nggak ada yang harus ke konselor menyusui atau nggak ada yang harus cari donor, nggak ada yang putingnya lecet dan segala macam. Itu kenapa? Sebetulnya simple thing. Mereka kucing itu melakukan IMD langsung ya. Mungkin suka lihat ya beberapa saat setelah lahir bayi kucing merangkak-rangkak ke mencari payudara ibunya, lalu hap bisa langsung menyusu. Lalu poin yang kedua dari standar emas makanan bayi adalah ASI eksklusif sampai 6 bulan. Hanya ASI saja tanpa tambahan lainnya. Dan nggak pakai air tajin, nggak pakai air teh, amit-amit gitu ya, madu, dan lain sebagainya. Kemudian dilanjutkan dari usia 6 bulan, orang kadang udah ASI udah 6 bulan dan sudah gitu ya. Lalu makannya berikutnya apa? Beli makanan MPASI instan. Atau ada juga yang catering MPASI mungkin ada sekarang, tapi mungkin mesti dicermati lagi sudah sesuai atau belum. MPASI rumahan mungkin mudah-mudahan suatu hari nanti kita bisa berkesempatan sharing lagi. MPASI rumahan berkualitas dari bahan lokal mulai usia 6 bulan. Jadi kadang mengenai MPASI rumahan ini tuh udah banyak sih ya dari 11 tahun lalu dari anak saya yang pertama bayi juga sudah ada, dan saat itu yang penting yang penting bahan alami. Dalam artian sayur, buah itu utama, itu yang saya pahami waktu itu begitu ya. Tapi ternyata sekarang enggak. Sekarang tuh semua dari protein dan segala macam itu harus dikenakan sejak usia 6 bulan dan sesuai dengan kebutuhan mereka juga. Nanti kita bahas lagi lain kali. Dan kondisi pandemi seperti sekarang ini juga menyadarkan kita semua bahwa makanan yang diolah di rumah itu insya Allah akan lebih berkualitas, lebih higienis, lebih jelas dari mana, dari bahannya apa aja dan segala macam ya. Jadi itu juga alhamdulillah sudah saya pahami di 11 tahun yang lalu. Lalu pasti dilanjutkan sampai 2 tahun atau lebih. Kadang suka banyak juga yang bertanya, kalau udah 2 tahun gimana nih nyapihnya gitu. Ada juga yang mudah-mudahan sekarang udah banyak yang berkurang ya, banyak juga yang menyapihnya dengan dengan sepihak lah ya, dalam artian dikasih dipedesin, ditemin, dipisahkan bayi sama ibu beberapa hari tujuannya supaya berhenti menyusui. Tapi sebetulnya enggak. Lagi-lagi belajar lagi dari mamalia lain. Kalau kita lihat ya kucing, sapi, beruang, apapun itu akan berhenti menyusu sendiri. Ada enggak sih ibunya nge-item-itemin payudaranya? Kan sebetulnya enggak. Tapi mereka apa yang kita pelajari bahwa mereka sudah paham betul bahwa dirinya sudah cukup besar sehingga sudah tidak usah menyusu lagi dari ibunya. Dan itu yang nanti kita tanamkan ke anak, dan alhamdulillah kedua anak saya keduanya berhenti sendiri. Jadi nggak pakai dipisah-pisah gitu, berhenti sendiri menyusunya. Oke, kita lanjut ya. Ini yang tadi juga diulang lagi bahwa berkaitan juga sama 1000 hari pertama kehidupan. Pemberian, ini mungkin kalau kita lihat ya, pemberian ASI hingga 2 tahun atau lebih, pemberian MPASI berkualitas pada anak usia 6 sampai 23 bulan itu penting untuk tumbuh kembang anak secara optimum. Oke. Nah, kenapa menyusui? Jadi udah saya singgung ya, manusia adalah termasuk golongan spesies mamalia, dan sama dengan spesies mamalia lainnya di dunia ini, bayi manusia juga dilahirkan untuk menyusu dari ibunya. Saya nggak akan banyak slide tentang manfaat menyusui. Saya yakin bisa didapat dari mana aja, baik untuk ibu
Jadi manfaat kalau kita singgung sedikit, manfaat menyusui itu nggak cuma untuk bayi aja, tapi untuk ibu juga, untuk keluarga juga, untuk fasilitas kesehatan juga, dan bahkan paling besarnya untuk negara. Tapi yang saya mention di sini berhubungan dengan tadi, di depan juga udah ada sharing mengenai prestasi anak ya. Yang saya rasakan adalah ikatan batin ibu dan anak lebih kuat. Jadi dari mereka bayi, saya rasakan betul kapan anak saya merasa tidak nyaman karena sakit misalnya. Saya bisa bedakan betul mereka tidak nyamannya karena marah, tidak nyamannya karena lapar, tidak nyamannya karena ngantuk, itu saya sudah paham betul. Jadi itu nggak bisa diajarin tetangga, nggak bisa kata tetangga kalau bayi begini artinya begini, nggak. Itulah namanya bonding. Jadi kenapa tadi bisa sampai ada prestasi, bisa sampai titik-titik tertentu itu saya merasa cukup tahu kapan harus mempush mereka, kapan harus membebaskan mereka. Jadi alhamdulillah sejauh yang saya lihat juga dengan kondisi seperti itu nggak pakai stres, dalam artian mereka tetap bisa menikmati masa kecilnya dan tapi juga tetap bisa berusaha lebih dari teman-teman sebayanya untuk bisa meraih prestasi tersebut. Sebentar ya. Oke, jadi itu berawal semua dari menyusui. Saya rasakan betul urusan parenting itu saya rasakan dari menyusui. Gimana mendorong bahwa makin bayi disayang, makin banyak digendong, bukan malah bau tangan, tapi justru menimbulkan rasa percaya dirinya. Sebaliknya juga ibu juga lebih responsif sama bayinya sehingga memiliki baik ibu maupun bayi memiliki tingkat stres yang lebih rendah. Ya, itu sudah dibuktikan sama penelitian-penelitian. Balita yang memiliki rasa aman yang tinggi malah memiliki rasa ingin tahu dan rasa empati yang lebih tinggi dan lebih mudah bergaul, juga memiliki hubungan baik dengan orang tua, guru maupun temannya. Dalam artian kalau ada konflik, apalagi kalau anak udah besar ya, udah lebih besar, saya paling nggak suka orang bilang, ih dibully. Saya sering dengar cerita ya, ih katanya di sekolah itu dibully ya, oh gini. Atau apa, saya tuh sebetulnya paling kritis masalah, misalnya contohnya dibully ya, katakan menurut saya anak juga harus bisa menyelesaikan konflik, jangan sedikit-sedikit dia ngadu, aku dibully temenku, aku diapain. Selesaikan dulu. Tapi kalau memang udah lebih parah, memang kita harus aware. Orang tua maupun guru juga harus aware. Tapi menyelesaikan konflik itu mereka harus kuasai betul. Nah, ini faktanya. 3 dari 4 ibu ingin menyusui bayinya, sementara 2 dari 3 ibu menyusui mengalami kesulitan. Boleh nggak boleh ngacung nggak? Mbak Leli tolong bantuin juga ya. Boleh ngacung nggak di antara peserta ini yang tenaga kesehatan berapa banyak? Bisa sambil dihitungkan Mbak Leli? Karena saya nggak bisa lihat semuanya nih. Oh, ngacung, bisa ngacung ya? 4? Baru 4 ya? Berarti ini total 50, sisanya, baru 5 yang resen. Kalau di saya yang pakai itu 5. Berapa persen Mbak Leli? Kira-kira Mbak Leli? Masih di mute Mbak Leli. Berapa persen Mbak Leli? 10%? Mbak Lelinya masih di mute Mbak. Nah. Belum keluar suara. Calon nakes segala macam. Oke. Ya katakan 20% aja. Mbak Leli nggak ada suaranya. Di chat aja Mbak Leli.
Nggak keluar suaramu. Oke, jadi ini fakta saya sambil lanjut ya. Ini mudah-mudahan bisa berguna baik sebagai ibu, calon ibu menyusui 10%-an ya. Berarti lebih banyak ibu menyusui atau calon ibu. Oke, kita lanjut aja ya. Nanti kita mudah-mudahan bisa lebih banyak interaktif lagi. Jadi ini fakta. 3 dari 4 ibu ingin menyusui bayinya. Benar nggak? Apalagi sekarang informasi tentang menyusui itu, ASI itu yang terbaik pasti udah banyak banget. Tapi kenyataannya 2 dari 3 ibu tadi mengalami kesulitan. Nah, ini karakteristik orang tua anak usia ASI. Yang pertama, tahu ASI itu baik tapi nggak tahu resiko susu formula. Yang kedua, tahu ASI itu baik tapi nggak tahu manajemen laktasi. Yang ketiga, tahu ASI itu baik tapi nggak percaya diri. Yang keempat, tahu ASI itu baik tapi nggak dapat dukungan, baik di lingkungan keluarga, di tempat kerja, masyarakat, tenaga kesehatan, dan fasilitas kesehatan. Yang kelima tadi, dari awal udah memutuskan untuk memberikan susu formula, entah apapun latar belakangnya. Yang terakhir, mudah menghentikan pemberian ASI apabila menemui tantangan dan tidak mendapatkan bantuan serta dukungan yang tepat. Benar ya? Nah, ini tahun 2013 saya sendiri berkesempatan ikut penelitian AIMI dengan World Vision Indonesia, kesadaran dan pemahaman tenaga kesehatan mengenai kebijakan terkait menyusui di Indonesia. Seperti kita tahu, tahun 2012 sudah ada PPASI yang ditandatangani oleh Pak SBY. Ini di 5 kota besar, kebetulan memang masih Jawa semua, dan hasilnya adalah 50% tenaga kesehatan itu nggak dapat sosialisasi pentingnya ASI. Mangga nanti kita buka sesi sharing dari tenaga kesehatan ya untuk ini. Jadi kadang kita nggak bisa menuntut ya sebagai ibu, calon ibu kita nggak bisa menuntut udah di tempat saya lahiran begini-begini, dokternya begini-begini, bidannya begini-begini, itu juga kadang nggak bisa disalahin juga karena kenyataannya hasil penelitian kita menunjukkan hal yang tadi. Nah, sebetulnya poin dari materi saya cuma ada di slide ini, bahwa kunci keberhasilan menyusui itu cuma 2, pengetahuan dan dukungan. Jadi pengetahuan itu kita bisa dapat dari mana aja ya. Tapi dukungan itu kan faktor eksternal. Kalau pengetahuan itu kan faktor internal, faktor yang ada di diri kita. Tapi prinsipnya apa? Percaya diri dari kedua tadi. Begitu kita punya pengetahuan dan punya dukungan, otomatis seorang ibu akan percaya diri. Dan ini kadang terabaikan ya sama orang sekitar kita, sama pendukung-pendukung kita. Nih. Mengenai pengetahuan kita bisa dapat dari mana aja. Buku tentang menyusui itu udah banyak. E-book gratis pun banyak. Website, mungkin kayak cuman ini yang saya pajang memang website AIMI, Twitter AIMI, Instagram AIMI, dan Facebook AIMI. Saya yakin di luar sana juga banyak. Tapi ya ini karena saya juga AIMI juga ya, dan saya tahu betul kita AIMI itu mengikuti berbagai update baik di dunia, di nasional maupun internasional. Jadi saran saya kalau ada apa-apa, mangga salah satu yang dijadikan referensi adalah AIMI. Mau tanya ke pribadi, saya pribadi juga boleh, mau konseling via AIMI boleh, mau buka-buka artikel dulu juga boleh. Karena ada juga yang misleading, ada juga yang nggak sesuai dengan kondisi terbaru. Ini pengetahuan. Dan untuk sharing lagi sedikit, saya sendiri waktu zaman saya menyusui kedua anak saya sendiri alhamdulillah bukan orang yang mendapatkan masalah tantangan dalam menyusui. Jadi waktu anak pertama itu saya nggak bisa IMD, tapi saya orangnya juga nggak mau lihat ke belakang ya. Jadi pokoknya saya harus tetap bisa menyusui, dan alhamdulillah bisa langsung. Jadi saya sempat waktu melahirkan, saya sempat ada masalah sehingga sekitar 10 hari saya ada di rumah sakit. Tapi bukan saya salah, tapi ada masalah setelah melahirkan, sehingga bayi saya yang kebetulan ternyata si layanan kesehatannya tidak terlalu pro ASI, sehingga ASI yang saya pernah nggak diberikan. Pertama nggak bisa IMD, ASI yang saya pernah nggak bisa diberikan.
Lalu akhirnya bayi saya kuning dan saya juga harus mendapatkan penanganan medis waktu itu. Tapi alhamdulillah setelah 10 hari semuanya terlalui dan saya kembali ke rumah. Lalu teori yang saya dapat dari web, dari mailing list dulu, zaman mailing list dan segala macam itu bisa saya terapkan sehingga tidak mendapatkan masalah. Jadi saya alhamdulillah nggak mengalami ASI kering, biarpun saya nggak IMD dan bayi sempat dipisah hampir 10 hari, nggak sempat mengalami ASI nggak keluar, tidak mengalami puting lecet dan segala macam, alhamdulillahnya. Jadi itu gunanya pengetahuan. Jadi alhamdulillah saya tipe yang dari pengetahuan pun saya cukup pede gitu. Prinsipnya dari tadi ya percaya dirinya. Kemudian dukungan itu dari mana aja? Yang pertama itu kita harus tahu dukungan dari tenaga kesehatan. Pilih tenaga kesehatan, dokter kandungan, bidan, atau dokter anak yang memiliki pengetahuan mengenai ASI dan menyusui. Itu kita bisa tes dari pengetahuan yang pertama tadi kita dapat. Tips-tips untuk dapat tenaga kesehatan yang memadai itu seperti apa, itu ada di mana-mana ya sebetulnya. Tapi nggak cuman dokter kandungan atau bidannya aja. Tapi jangan lupa sesudah itu kan nanti akan kalau melahirkan di rumah sakit, begitu sudah lahir, dokter kandungan udah, bener nggak? Langsung dilanjutkan oleh dokter anak. Dan kadang-kadang ada yang nggak kepikiran gitu, nanti dokter anaknya siapa, nggak tahu atau gimana nanti atau apa. Itu penting. Tempat lahirannya, apakah bisa IMD atau apa. Apalagi dengan kondisi seperti saat ini ya, lagi pandemi COVID-19, banyak tenaga kesehatan fasilitas kesehatan yang tidak mau melaksanakan IMD. Lalu bagaimana gitu ya. Nah, ini juga lebih ideal. Kalau di beberapa kota sudah banyak tenaga kesehatan yang konselor atau konsultan laktasi atau bekerja sama atau ada klinik laktasi atau bahkan kalau lihat tuh suka ada IBCLC, IBCLC gitu ya di belakangnya dokter A, IBCLC gitu. Itu udah berarti udah IBCLC itu sertifikat secara internasional pada badannya. Kemudian dukungan dari lingkungan. Dukungan dari lingkungan ini siapa aja? Dari suami. Dari kita tinggal sama siapa katakan, atau nanti kalau kita kembali bekerja, bayi sama siapa? Katakan sama mertua, atau sama orang tua sendiri. Atau kadang suka lupa kalau kembali bekerja, nanti anak akan sama pengasuh. Pengasuhnya kadang baru nyari setelah lahiran, atau baru nyari menjelang cuti. Itu sebaiknya sudah disiapkan betul dari awal. Karena ini betul-betul sangat berpengaruh ya. Menyusui itu sebetulnya 2 tahun itu nggak lama. Sebentar. Katakan anak saya sekarang sudah 11 tahun. 2 tahun itu cuma 1/5 hidupnya. Apalagi nanti kalau anak sudah besar, sudah 20 tahun, sudah berapa tahun. 2 tahun itu sebentar sekali gitu sebetulnya. Dan nggak bisa diulang, nggak bisa. Kita udah balita, anak udah balita, lalu kita pengen susuin anak kita. Nggak bisa. Atau anak udah remaja baru, oh iya ya, ternyata menyusui penting, kita pengen nyusuin, nggak bisa. Itu masa-masa yang betul-betul nggak bisa diulang, nggak bisa dilewatkan. Jadi kita harus persiapkan betul dukungan lingkungan. Katakan apakah saya nggak dapat apakah saya dari awal dapat dukungan? Nggak juga. Jadi pakem-pakem lama, mitos-mitos itu sudah sangat kuat. Apalagi tahu kita anak pertama. Pasti udah banyak yang nasehatin lah ini itu. Dan dulu kita siapa? Setelah lewat 1 tahun baru saya menjadi pengurus AIMI dan jadi ketua AIMI daerah Jawa Barat. Di situ baru orang melihat. Tapi kan nggak semua orang kayak gitu. Waktu saya juga merasakan, waktu saya belum jadi ketua, belum menjadi pengurus AIMI, orang mikir lu siapa, lu nggak tahu apa-apa tentang anak gue gitu ya, mertua gue, anak gue 7 berhasil semua, katakan nggak ada yang katakan nggak ada yang hidup semua gitu, nggak ada yang sakit-sakitan, nggak ada yang ya katakan meninggal atau apa gitu ya saat disusuin, nggak apa-apa atau apa, kan itu pasti banyak banget. Saya juga ngerti gitu ya, tapi ini mesti disiapkan betul, minimal suami. Katakan dari awal kita tahu, aku yakin akan menyusui bayi saya. Bukan saya bilang, kan sering ya grupis-grupis itu malah jadi berdebat antara anak ASI, anak ya katakan anak sufar gitu ya. Bukan itu tapi poinnya. Poinnya adalah diri kita sendiri aja. Kita tanya diri kita sendiri, kita ingin jadi orang tua yang seperti apa? Kita ingin dikenal anak kita seperti apa? Yang tadi saya bilang 2 tahun itu nggak lama. Dan kita bisa kok upayakan sebetulnya. Kita yang tahu betul suami kita seperti apa,
orang tua kita seperti apa, mertua kita seperti apa, lingkungan kita akan seperti apa. Kalau saya dulu milih karena dukungan saya lebih banyak waktu itu dari mailing list ya, dari grupis lah ya, dari grup. Jadi sama-sama sharing menghadapi mertua gimana, menghadapi ini gimana. Dan bukan jadi melawan sih sebetulnya, tapi lebih ke oh iya terus tapi kita tahu betul yang kita nggak diomongin gini lalu galau, nggak diomongin gitu lalu baper, tapi lebih ke oh iya tapi kalau diomongin gitu iyahin aja tapi kita tetap begini misalnya gitu. Kurang lebih seperti itulah ya. Dukungan tempat kerja juga jangan lupa. Cuti melahirkannya seperti apa. Bukan berarti ya intinya saya kenapa kita harus tahu betul 5 hal ini. Cuti melahirkan, fasilitas memerah dan menyimpan ASI-nya nanti gimana? Bisa nggak kita punya waktu khusus dan fleksibel untuk menyusui atau memerah ASI sesuai kebutuhan? Dapat nggak dukungan dari atasan dan rekan kerja? Dan ada nggak tempat penitipan bayi di situ atau dekat situ? Kan sekarang juga banyak ya perusahaan yang menyiapkan satu ruangan untuk penitipan bayi, bahkan difasilitasi. Biarpun misalnya mesti bayar atau apa, itu ada beberapa perusahaan baik swasta maupun perusahaan pemerintah yang sudah ada. Tapi bukan berarti ini ideal. Jadi kondisi yang tidak ideal itu juga kita harus paham betul, bukan malah nantinya ribut atau menuntut sama perusahaan. Kan kita juga harus tetap jadi pegawai yang baik ya. Jadi kita harus tahu betul, kalau cuti melahirkannya nggak dikasih 3 bulan, mungkin cuma 1 bulan, atau malah ada ya yang 1,5 harus fix gitu ya, 1,5 bulan sebelum, 1,5 bulan sesudah. Itu berarti kita menyiasatinya seperti apa. Lalu kalau nggak ada fasilitas memerah atau menyimpan ASI, artinya apa? Kita katakan harus siap dengan cooler box, cooler bag, ya. Atau kalau nggak ada waktu khusus, kan tahu kalau salat ya harusnya dikasih ya. Misalnya katakan salat zuhur atau salat asar pasti dikasih. Jam makan siang pasti dikasih. Berarti kita menyiasati waktu di antara itu. Gitu. Dan bukan malah sebaliknya, bukan gara-gara lu nyusuin sih jadi banyak ninggalin tempat nih. Katakan kalau profesinya customer service atau teller gitu ya, banyak ninggalin temannya yang kesulitan. Nggak gitu. Justru penelitian menunjukkan bahwa ibu menyusui itu malah kinerjanya malah lebih baik daripada yang lainnya, karena memang tahu bahwa kondisi ini tahu bahwa kita harus bisa menyiasati kondisi. Kemudian tetap tempat penitipan bayi. Katakan nggak ada, terus kita jadi misu-misu, ribut-ribut di medsos dan segala macam. Nggak gitu sebetulnya. 5 poin tadi kita harus pikirkan, sehingga kita menyiasatinya seperti apa. For info juga, balik lagi tadi cerita tadi, waktu anak pertama itu, saya tinggal sama mertua di daerah Cileunyi. Kantor saya di Tetrasari. Jadi saya jam 7 pagi harus sudah berangkat, lalu baru pulang lagi, ya mungkin kebayang ya jalur ke sana tuh banyak ini itulah, ada aja gitu ya. Dulu zamannya sempat zamannya tanggul bocor dan banjir sampai sepinggang gitu ya. Jadi ketemu bayi itu baru tengah malam banget, sementara paginya udah harus jalan lagi. Itu ya tetap dihadapi dan disiasati dengan baik dengan pengasuh dan segala macam. Kemudian cutinya yang 3 bulan pas, tapi waktu itu masih lebih fleksibel dalam artian saya memilih cuti 2 minggu sebelum melahirkan. Which is melahirkan juga kan kita nggak bisa tentuin ya, minggu depan ngelahirin lah gitu ya, kalau memang mau normal kan nggak gitu. Jadi tapi alhamdulillah sesuai harapan lah ya, waktu itu cuman dapat cuti seminggu lalu kemudian melahirkan gitulah, intinya kurang lebih seperti itu. Terus fasilitas memerah nggak ada. Jadi waktu itu kebetulan saya kerjanya di si Tetrasari ini kantor pusat, akhirnya pindah ke situ ya, tapi sempat beberapa bulan menjadi memanage kantornya tuh di mall. Otomatis kita tahu kan mall ini nggak bisa tutup ya. Terus waktu itu sempat ada kendala di pegawai, di mana kalau kita sebagai manajer kan justru malah harus ready ya, jadi nggak pegawai mogok keluar dan segala macam, kita yang standby. Kondisinya waktu itu seperti itu, jadi mau nggak mau mall ini juga kan kalau bukan
area makan kan nggak punya wastafel dan segala macam gitu. Jadi ya begitulah kita siasati pakai nursing apron lah, menyiasati perahnya di gudang lah segala macam. Itu kondisi itu jadi saya sendiri tidak ada di kondisi yang ideal, nggak punya ruang laktasi waktu itu juga. Kebetulan cuma saya yang menyusui, ya nggak bisa. Saya mau dong satu ruangan khusus, nggak gitu. Jadi ya nggak bisa menitipkan bayi. Dukungan sih ya, itu pintar-pintarnya kita ngomong sama atasan. Tapi waktu khusus dan fleksibelnya juga kita yang ngatur. Sebetulnya slide saya udah sih, sebetulnya cuma sebegitu aja. Saya nggak keluarin terlalu banyak materi tips-tips itu. Saya rasa lebih baik kita lebih banyak interaksi, sharing. Gitu aja kali ya Mbak Leli ya. Kita mulai sharing dari mana ya? Dari tadi kali ya. Ini kalau yang raise hand itu mau apa? Mau bertanya ya? Oke. Mau raise hand dulu atau saya penasaran juga sih, pengen tahu satu aja tenaga kesehatan yang sharing tadi apa yang saya sharekan gimana nih di tempat kerjanya. Ada yang tenaga kesehatan, Mangga? Siapa yang mau ngacung? Minta ya? Mungkin. Enggak. Terutama lebih ke tantangannya ya. Halo. Enggak, Mbak Lali. Mita. Dapat hebat. Oke. Nggak ada? Oke, kalau nggak ada sharing, kita langsung ke pertanyaan aja, Mbak Leli. Ini ada yang bertanya, Mbak Lia ya? Oh, Mbak ya. Oke. Itu udah ada yang bertanya di grup chat, Mangga. Kalau nggak ada yang sharing, Mangga bertanya aja langsung. Ada dari Cindy Jessica. Izin bertanya, Bu, sewaktu saya PKL di Puskesmas, ada Ibu Nifas yang baru saja melahirkan. Dan Ibu tersebut seperti pengalaman anak pertamanya, jadi memilih menggunakan sufor. Nah, bagaimana caranya untuk meyakinkan ibu tersebut bahwa ASI-nya akan keluar? Ini Bang sering terjadi, kayak gitu. Sering ya, sering banget ya.
Oke, Mbak Sin ini berarti tenaga kesehatan ya? Oke, sebetulnya kalau di posisi saya ya sebetulnya saya lebih banyak berharap sama tenaga kesehatan sejujurnya gitu ya. Dalam artian kan yang masyarakat ini sebetulnya banyak yang percaya ya kata dokter apa, kata bidan apa, oke gitu istilahnya kan kayak begitu. Nah sebetulnya mendukung ibu untuk kembali atau tetap menyusui itu ada tekniknya yang itu dipelajari di pelatihan konselor menyusui 40 jam. Ya, itu makanya kalau ada kesempatan baik sekali untuk mengikuti itu. Prinsipnya adalah kita kan juga tahu ya ibu yang baru melahirkan itu ya kadang ada yang kondisinya juga nggak stabil baik secara psikologis maupun secara fisik ya gitu. Jadi otomatis kita nggak bisa maksa dan kita juga harus paham betul bahwa ibu itu punya hak atas anaknya. Jadi maksudnya punya hak dalam artian itu anak dia mau kasih apa sebetulnya keputusan ada di tangan ibu itu gitu. Jadi yang kita bisa lakukan sebetulnya hanya memberikan informasi aja, informasi relevan. Jadi sebetulnya itu kan ada keilmuannya juga pasti ada di tenaga kesehatan ya dalam artian sebetulnya ASI itu sudah mulai diproduksi sejak trimester ketiga kehamilan. Tapi kenapa nggak keluar? Itu karena ada hormon kehamilan seperti progesteron ya. Jadi ASI itu nggak bisa langsung keluar. Nah begitu bayi lahir dan tubuh udah nggak lagi menghasilkan hormon-hormon kehamilan, itu otomatis ASI bisa keluar. Biarpun tapi keluar itu gimana? Apakah langsung mancar? Enggak. Serem juga sebetulnya kalau langsung mancar, benar nggak? Makanya ada yang namanya kolostrum atau ASI awal lahir. Itu bentuknya sebetulnya cuman kalau kita pencet di payudara ibu itu bentuknya cuman seperti rembesan ASI dan itu artinya ASI udah keluar. Nah, kadang-kadang ibu juga harus diyakinkan bahwa ASI dia tuh sebenarnya keluar kok gitu. Jadi bukan sebaliknya, yang saya sering dapat cerita itu justru sebaliknya ya. Nggak keluar nggak apa karena apa harapannya mancer langsung keluar banyak, padahal sebetulnya dengan adanya rembesan itu bisa meyakinkan ibu. Dan saya juga ada teman saya tenaga kesehatan yang saya juga banyak belajar dari beliau ya, jadi dia seringkali membuktikannya pakai suntikan yang cuma 5 mili ya, sebetulnya 5 mili itu sedikit sekali ya, dia pakai suntikan 5 mili, dibuka jarumnya. Nah, lalu dia dia ambil satu-satu tuh, bukan disedot sih, jadi kayak tetesannya tuh dia ini satu-satu, dia ambil satu-satu sampai kelihatan perut 5 mili itu kan kalau disuntikan tuh kelihatan gitu ya, wah ini ASI saya segitu banyak ya, padahal sebetulnya sama aja sama kalau kita perah dan keluarnya cuma 1 sendok makan gitu, sebetulnya sama aja. Tapi hal-hal kayak gitu mungkin bisa membantu membuat percaya diri ibu gitu bahwa ASI-nya itu sebetulnya sudah keluar gitu. Apakah menjawab nggak Mbak Cindy? Sudah terjawab Mbak Cindy? Mangga dijawab lagi di chat kalau memang sulit ya. Kita ke pertanyaan berikutnya aja Mbak Lali. Boleh. Kalau masih mau bertanya. Iya. Ada pertanyaan lagi Una. Halo Una, kedengaran Nak? Ya, kedengaran. Bagaimana dengan teknik yang dilakukan oleh Rasulullah menurut Ibu? Apakah mentahnik di ibu lahir bertentangan dengan konsep ASI eksklusif? Gimana Una? Okay. Oh, ya setahu saya kan teknik itu sebetulnya cuman kayak di gitu aja ya, benar ya? Mungkin yang lebih paham. Cuman kayak dioleskan aja gitu kan, bener nggak? Kalau di langit-langit mulut, langit-langit mulut bayi kan ya. Jadi kalau pemahaman itu sebetulnya kembali ke pemahaman masing-masing ya. Tapi kalau buat saya nggak mau ngambil pusing cuman nama prosesi begitu aja. Itu sebetulnya menurut saya lebih kayak semacam prosesi ya. Jadi dari kalau mau melaksanakan itu mangga langsung aja lanjutkan dengan ASI eksklusif.
menurut saya gitu. Jadi kan nggak di ini ya, sebetulnya nggak diberikan kan kurma itu sama bayinya, nggak dimakanin kan sebetulnya gitu menurut saya. Waduh, ada senior saya ini Mbak Ulil, saya jadi gemeteran nih. Ya, jadi kalau pemahaman saya sih seperti itu. Mangga kalau misalnya ada yang kalau hasil googling atau mempertanyakan soal higienitas dan segala macam, atau itu kan udah ada zat lain selain ASI, ya silakan aja. Tapi kalau buat saya sih kalau mau melaksanakan itu mangga lanjut aja, tapi begitu itu ya udah langsung ASI semau dan sesuka bayi begitu. Mangga, ada yang lainnya? Ada yang pengen langsung bertanya kepada Una? Mangga. Mau tanya langsung juga boleh kali ya? Sama Ibu Ida. Bu Ida mau ini langsung bertanya, Bu Ida? Mangga, silakan. Lewat chat aja. Lewat chat aja. Itu di atasnya ada Mbak Siti ya? Ya. Mangga langsung ditulis aja ya. Bagaimana kalau ibu hamil lagi saat usia pertama belum 2 tahun masih menyusui? Ada tips dan trik untuk bisa tetap menyusui tanpa menjadikan hambatan untuk kehamilannya. Nah, ini ya. Ya, kebetulan alhamdulillah saya pernah mengalami, jadi saya mungkin bisa berbagi sedikit. Jadi waktu itu anak saya yang pertama usianya 1,5 tahun. Lalu ternyata saya hamil lagi ya, kebobolan gitu ya, hamil lagi. Dan waktu itu juga pas mungkin ya awal-awal seliweran materi tentang ini gitu ya, cerita tentang ini. Dan senior saya di Nursing While Pregnant sebetulnya adalah artis, yaitu Widi Mulia. Nah, itu jadi waktu itu jadi tameng saya kalau ada orang tua yang bertanya gitu ya. Jadi alhamdulillah itu bisa dilalui asal satu, belum pernah ada riwayat keguguran atau sulit hamil ya. Jadi itu mesti diperhatikan. Terus saat menyusui anak pertama itu tidak ada rasa kontraksi. Kontraksi pasti ada ya, cuman kontraksi yang membahayakan gitu. Itu dan yang pasti gizi juga harus diperhatikan gitu. Jadi lebih banyak makan protein, makan sayur buah dan segala macam. Jadi itu tipsnya. Waktu itu juga sampai tante dan segala macam juga sampai bilang nanti hati-hati nanti anaknya keterbelakangan mental dan segala macam, dan alhamdulillah tidak terbukti sampai sekarang. Jadi keduanya tetap mendapat haknya menyusu sampai 2,5 tahun kebetulan. Jadi itu tips dan triknya. Yang pasti kan cukup ilmu, konsultasi sama tenaga kesehatan yang tentunya tadi ya, tenaga kesehatan yang yang cukup paham mengenai ilmu menyusui gitu. Jadi kalau ngomong ke dokter yang mana aja sih pasti akan mungkin banyak yang melarang, disapih aja dan segala macam. Tapi mungkin cari sampai second opinion, third opinion atau segala macam, cari sampai yang kira-kira memungkinkan. Tapi juga kita juga mesti lihat diri sendiri, kalau memang pernah ada riwayat keguguran ya mungkin mesti dikasih pengertian ke anak pertamanya gitu. Saya dengar juga ada juga yang kayak gitu ya, jadi kehamilannya ternyata beresiko, jadi
ya terpaksa disapih dulu, lalu pas anaknya udah lahir baru disusuin lagi. Itu ada teman yang begitu gitu ya. Itu tapi kalau memang kondisi ibunya memang sehat, si rahim dan janinnya kuat, ya bisa langsung lanjut menyusui. Tapi jangan lupa perhatikan masalah gizi ya, gitu. Mudah-mudahan menjawab ya Mbak Siti ya. Jadi itu dilihat dari ibunya ya, Iya, kalau betul. hamilnya tidak mengancam, bisa ya. Ya, memang jadi kalau memang mengancam janin ya emang tidak diperbolehkan ya, di agama juga begitu ya. Tapi kalau memang keduanya bisa ya why not gitu. Waktu itu saya 9 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu aja waktu itu ada kok dokter yang bisa membantu memfasilitasi gitu. Jadi di Bandung ya, kalau memang nggak ada mungkin makanya itu tadi saya bilang begitu kita udah positif atau bahkan dari memutuskan untuk menikah memang sudah disiapkan kalau nanti punya anak bakal gimana, kalau kejadian begini bakal gimana gitu. Enggak, pertanyaan berikutnya. Dari David Ya. Trini bertanya, tapi mungkin sedikit bukan Belum apa-apa udah tempur, coba. Belum apa-apa udah tempur gimana? Aku bacain aja ya. Halo? Ya, Ya. kedengaran. Agak lep-lepan di aku, nggak tahu yang lain gimana ya. Oke, aku ulang ya, biar yang lain juga dengar ya. Jadi ini di luar masalah ASI ya. Kalau ASI eksklusif kan sampai 6 bulan, lalu lanjut pemberian MPASI di 6 bulan atau 180 hari. Beberapa sumber memperbolehkan MPASI lebih dulu di 4-6 bulan dengan beberapa syarat. Nah, syarat memulai MPASI, jika syarat-syarat memulai MPASI sudah ada pada bayi, apakah boleh langsung diberi MPASI atau tunggu sampai 6 bulan? Apa kerugiannya kalau ASI eksklusifnya nggak tamat sampai 6 bulan? Oke. Ibu Devi ya, jadi betul, saya juga salah satu sahabat saya kan adalah dokter anak yang biasanya memberi rujukan ya untuk pasien, dia sebaiknya anak ini sebaiknya MPASI di usia berapa. Dan kebetulan sahabat saya lainnya juga dikasih rekomendasi MPASI sebelum 6 bulan dengan syarat ada itu kondisi-kondisi yang ada pada bayinya memang memenuhi syarat, dan itu sebetulnya kembali saya serahkan ke tenaga kesehatan gitu ya yang mempelajari betul. Tapi kan sebetulnya WHO ini kan sudah meneliti dari bayi di mana-mana di seluruh dunia, makanya sampai akhirnya mengeluarkan rekomendasi 6 bulan. Di 6 bulan ini apakah pas tank lahir 1 Januari lalu 1 Juli tank harus MPASI ataukah 180 hari artinya boleh maju beberapa hari, ataukah kalau katakan di tanggal segitu apalah kondisi keluarga ada apa pindahan atau apa segala macam sehingga sulit, lalu aduh gimana ya saya asa dosa ke bayi saya, enggak sih sebetulnya. Jadi 6 bulan itu dipastikan kondisi lambung bayi siap. Kalau kurang dari 6 bulan takutnya pertama lambung bayi belum siap, ada kondisi ada bahan-bahan ya, katakan udah mulai MPASI, otomatis kan itu menggantikan porsi ASI di perut bayi sehingga dia tidak mendapatkan haknya sesuai dengan yang seharusnya. Itu pertimbangannya ya mohon maaf ya, jadinya saya kembalikan lagi ada di tenaga kesehatan. Tapi baiknya memang membaca dulu jurnal-jurnal ya, apakah 5 bulan 10 hari, 5 bulan 20 hari itu udah boleh atau segala macam, itu memang saya serahkan kembali ke tenaga kesehatan. Tapi kalau memang ternyata bayi belum siap, itu kerugiannya adalah ketika bayi sebetulnya belum siap, porsi ASI tergantikan sehingga dia tidak gizinya tidak sesuai, kemudian perut bayinya belum siap sehingga mengalami masalah pencernaan di kemudian hari. Itu sih kerugiannya sebenarnya lebih ke itu. Makanya 6 bulan fix ini adalah
180 hari ini adalah yang ditentukan oleh WHO yang pasti aman gitu. Tapi kan ada kondisi yang memang bayi-bayi memang mungkin istimewa dan segala macam, mungkin itu mungkin mesti diskusi sama dokter anak dengan memperhatikan jurnal-jurnal dan lain sebagainya gitu. Selanjutnya gimana? Aku yang baca atau gimana, Mbak Leli? Sudah ya. Azahra gimana sudah? Bukan Azahra ya. Devi sudah menjawab. Sudah terjawab pertanyaannya. Kita next ke pertanyaan selanjutnya, Una. Baik. Azahra mau bertanya ada screening with flying soccer, Una. Oke. Tadi ya saya memang awalnya dari tadi saya bilang saya belajar banyak dari menyusui, bahkan sampai sekarang pun ya itu either parenting atau segala macam. Salah satu yang saya pelajari sebetulnya hypnoparenting. Di situ yang saya merasa banyak peran dalam mendidik anak sebetulnya di situ. Jadi tapi sebetulnya sekarang itu juga mungkin udah dilaksanakan oleh banyak orang juga ya. Dalam artian itu tadi saya belajar bahwa kita harus menanamkan bahwa kamu tuh sudah cukup besar nak gitu, sehingga udah nggak apa-apa, nggak nyusul lagi juga nggak apa-apa gitu, nggak ASI lagi nggak apa-apa, dan itu dan sayang bunda sama kamu itu nggak berkurang biarpun kamu nggak menyusul lagi. Itu sih yang saya tanamkan. Jadi bentuknya sebetulnya menurut saya paling mudah pakai cara hypnoparenting. Jadi saya bikin lagu ya kurang lebih gini ya, anak saya yang pertama namanya Malik ya. Malik udah besar bisa berhenti Senin gitu ya, kayak gitu. Sebetulnya udah kayak gitu, dan ya mungkin belajarnya salah satunya dengan pas tidur nggak ditawarkan menyusu gitu ya, jadi di empok-empok aja, bisa diulang lagi besoknya dan segala macam. Ternyata nggak bisa balik lagi, yaitu emang winning with love juga menguji kesabaran juga ya. Jadi justru sebaliknya saat kita menyarankan anak untuk disapih, justru saat itu anak malah kayak terus-terusan, jadi kayak mungkin ya ya udah deh gue puas-puasin dulu lah istilahnya, mungkin gitu, puas-puasin dulu supaya nanti juga supaya nanti nggak kangen lagi istilahnya, atau kayak gitu lah, mungkin soal seperti itu. Halo, jelas nggak? So, kayaknya tadi sempat hilang ya. Masih jelas? Jadi gitu, jadi ternyata lagu itu tuh buat anak saya dua-duanya masuk banget. Mungkin yang lain bisa menciptakan lagu yang lebih indah dan lebih kata-kata yang lebih ini ya, tapi yang saya pelajari itu begitu. Jadi bahkan dari usia 0 bulan pun bayi itu udah ngerti kata-kata kita. Saya udah ngebuktiin misalnya tuh ya, Malik nanti bangun subuh ya jam 5.30. Jadi perintahnya tapi jelas gitu ya. Subuh 5.30. Bangun 4.30 ya. Bangun loh 4.30. Atau nanti dulu sebentar ya, Una lagi kerja dulu, nanti mainnya habis ini gitu ya. Itu ngerti loh anak. Jadi makanya tadi saya merasa sangat mengerti anak dan sangat bisa berkomunikasi dengan anak lah, bukan mengerti ya, bukan cuma mengerti tapi bisa berkomunikasi. Anak tuh justru jauh dari di kandungan malah. Anak saya yang kedua namanya Chani ya. Saya waktu itu kebetulan baca orang share kalau mendidik itu sebetulnya sejak dari dalam kandungan. Jadi waktu itu saya cuma mencoba menerapkan, dan itu juga beberapa minggu terakhir aja sebelum lahiran saya menerapkan bahwa pas udah jam 9, nih jam segini jam tidur loh, Dek, gitu ya. Ini jam segini jam tidur, jadi main-mainnya besok pagi lagi ya. Dan itu juga ngagetin buat saya apa? Ternyata pas udah lahir, capek tuh ya, hari pertama, hari kedua kan emang capek ya, abis ngelahirin tuh. Saya tuh sempat mikir, ini saya yang kebluk ya istilahnya, saya kebluk nggak bangun-bangun, atau anaknya emang nggak begadang gitu. Ternyata nggak begadang loh. Jadi anak saya yang kedua tuh sama sekali nggak begadang sama sekali. Jadi hal-hal kayak gitu orang tua juga harus yakin ya, kalau apa yang kita sampaikan itu, apa yang kita omongkan itu akan nyampe ke anak gitu.
Jadi itu apa? Saya yakini betul kata-kata saya itu pasti nyampe ke anak dan ternyata kejadian di usia rata-rata 2,5 tahun ya, yang satu 2,4 bulan, yang satu 2,5 kalau nggak salah. Jadi itu dua-duanya berhenti sendiri dan memang di sebelum akhir masa menyusunya itu yang nyusu terus-terusan. Jadi itulah memang diuji kesabaran, tapi sekali kita udah yakin bahwa kata-kata kita akan nyampe, itu anak juga akan memahami. Termasuk juga sekarang. Jadi contoh nih, aku cuman kadang kan, apalagi usia sekarang tuh nangannya udah beda ya. Katakan contoh main gadget terus-terusan. Kadang aku cuman gini nih, sini handphonenya siniin, gitu ya. Sini handphonenya siniin. Mereka ngumpulin loh, nggak pakai ngelawan gitu ya. Jadi apa? Oh iya tahu gue sekarang harus. Oh iya tahu saya sekarang harus diem. Tahu sekarang saya harusnya. Dan aku pernah tuh ya, maksudnya ya masa-masa apalagi masa-masa work from home ini kan, study from home ini kan menguji banget ya, menguji banget kesabaran dan kekonsistenan kita sebagai orang tua. Jadi si anak ini aku bilang mendingan tidur siang deh, jangan tidur terlalu malam. Handphone aku sita pernah, wifi aku matiin pernah. Ini mereka tuh tahu aja gitu mau apalah, main Lego lah, main apa juga ternyata bisa gitu. Jadi apa? Ya itulah hal-hal kayak gitu. Atau kadang udah tahu, Una kenapa? Una kok kayak yang bete abis nerima telepon gitu misalnya. Yang kayak gitu-gitu kita udah saling mengerti lah intinya gitu. Jadi winning with love itu, ya itu saya bilang tadi mungkin cuma salah satu poin penting, salah satu hal yang kita alami bersama anak dalam hidup. Jadi itu juga kita harus lalui dengan indah lah istilahnya begitu. Gitu. Mau jawab nggak Mbak Azahra? Gimana Mbak Zahra? Jelas ya. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Dari Nurjihan. Ya, mangga kalau masih kurang jelas ditanya lagi aja ya. Ini dari Nurjihan, Nuna mau bertanya. Beliau dari Padang ingin menanyakan bagaimana tips menyusui bagi ibu yang putingnya tidak menonjol. Sebentar ya, saya ada telepon. Oh iya ya, Maguna. Nah, maaf ya, ini biasa. Sebentar. Jadi oke, Bu Jihan, maaf ya barusan kepotong. Jadi kalau yang mesti kita pahami itu, kita itu kalau lihat bahasa Inggris pun namanya breastfeeding ya, bukan nipple feeding sebetulnya. Ini kebetulan breast model saya di bawah. Anggap ini ya, biar nggak terlalu ini ya. Anggap ini payudara ibu. Kalau breastfeed, mulut bayi itu begini, ya. Mulut bayi itu begini. Dia akan memompa payudara di 2-3 cm dari puting, dari puncak puting. Karena apa? Karena pabrik ASI Nah, jadi sebetulnya begitu. Jadi breastfeeding not nipple feeding. Jadi sebetulnya puting seperti apa tuh sebetulnya nggak apa-apa, tetap bisa menyusui. Tapi memang ada tantangan lebih. Apalagi udah putingnya tenggelam, lalu besar lagi ya. Jadi aku pernah juga sih mulut bayi di sini ternyata putingnya di sini gitu ya. Misalnya gitu. Nih, ya. Kenapa? Karena sebetulnya pabrik payudara itu adanya 2-3 cm aja dari puting gitu, bukan di putingnya. Coba aja nanti kalau apalagi kalau yang lagi masih menyusui ya, cobain. Pencetnya di sini,
sama pencet di sini. Pasti lebih mancer yang di sini. Gitu. Karena pabrik ASINY-nya justru ada di sini. Di sini mah tuh udah tinggal saluran-saluran keluar aja. Jadi otomatis sebetulnya mulut bayi itu akan gini. Gitu. Baru dia perah, baru dia pompa. Jadi sebetulnya kalau memang saya akui kalau tidak menonjol atau tenggelam itu jadi tantangan lebih, saya akui. Gitu, seperti itu. Tapi apa namanya? Itu memang ya mungkin itu gift yang dikasih Allah ke ibu untuk lebih ini ya, untuk lebih untuk ada usaha lebih. Tapi intinya itu tetap bisa menyusui gitu. Tapi kalau udah paham betul bahwa kondisinya adalah seperti itu, harusnya lebih ini ya, udah lebih tahu gitu ya, udah lebih aware gitu. Sedikit sharing Una. Jadi Ya. emang usia kandungan 8 bulan emang sudah dipersiapkan supaya ASI kan produksi ASI itu trimester 3 ya Una ya. Nah, dari trimester 3 mulai disiapkan tuh apakah putingnya datar kah atau menonjol kah. Ketika misalkan putingnya datar atau tenggelam itu ada ini ya Una, ada treatment supaya bisa menonjol ya. Oke. Kalau treatment itu sebetulnya aku sih sebetulnya nggak terlalu sarankan ya. Memang saya juga tahu ya ada ya yang kayak gitu, jadi saat sedang hamil atau apa. Kenapa? Karena bisa aja memicu kontraksi, benar nggak? Bisa memicu kontraksi kan dengan kita mengkilik-kilik puting dan segala macam gitu. Jadi aku sebetulnya nggak terlalu menyarankan. Itu bisa dilakukan setelahnya sih sebetulnya, setelah melahirkan, dan bisa juga kayak ditarik dulu kan ada ya alatnya buat menarik itu. Ada. Tapi beberapa saat sebelum menyusui aja itu juga bisa. Jadi aku sih sebetulnya nggak terlalu menyarankan, takutnya ada kontraksi yang membuat lahir lebih dini. Jadi nggak pakai itu pun nggak apa-apa, karena kondisi fisik juga nggak bisa berubah tuh ya. Setahu saya nanti tuh saat bayi udah menyusu sama ibu, dia otomatis dia kan si mulut bayi itu akan membentuk corong sendiri gitu. Jadi biasanya malah lebih keluar setelah disusui gitu. Oh iya. Iya. Pernah dapat pasien juga Una, memang putingnya tenggelam tapi karena beliau itu yakin bisa menyusui langsung gitu. Alhamdulillah. Ya walaupun memang nggak keluar sih putingnya, nggak terlalu keluar, tapi bisa menyusui gitu. Iya, memang sebetulnya tetap bisa menyusui. Tapi pokoknya prinsipnya adalah si mulut bayinya, si perahannya tuh 2-3 cm dari puting, kurang lebih begitu. Ya. Bu Bidan mah pasti lebih banyak prakteknya nih. Punya praktek ke yang lain, Nak. Ya. Terus ini ada pertanyaan lagi dari Teh Ihda yang tadi. Oh ya. Jika IMD bayi gagal, Bu, apakah berpengaruh ke langkah-langkah atau tahapan pemberian asupan bayi yang tadi sudah dijelaskan? Ya. Jadi gini, IMD kan satu langkah besar sebetulnya yang kadang-kadang disepelekan, menurut saya begitu ya. Jadi bisa berpengaruh. Kenapa? Jadi ASINY-nya tuh katakan dirasa tidak langsung keluar, atau latch out-nya nggak langsung hap gitu ya, kayak gitu-gitu. Jadi itu pengaruhnya seperti itu. Banyak. Jadi tapi sebaliknya yang bisa berhasil IMD lebih akan berhasil menyusui dibanding yang lainnya begitu. Tapi saya sendiri juga pernah mengalami gagal IMD, dan yaitu yang lihat ke belakang ya kan, jangan pakai spion ya katanya. Jadi kita nggak pernah lihat ke belakang, kita tetap jalan terus. Lalu bagaimana gitu ya? Lalu tetap ya udah nggak IMD dan perah berarti. Kalau nggak keluar apa? Oh ya diperah. Kalau nggak bayinya nggak bisa bareng ibu, gimana gitu ya? Tetap perah supaya produksi tetap ada karena kan ASI itu prinsipnya supply by demand. Kalau nggak ada demand-nya, kalau nggak ada diperah atau diisap sama mulut bayi, otomatis supply-nya juga nggak keluar gitu, otomatis nggak keluar ASI-nya. Jadi prinsip itu yang mungkin ibu-ibu bidan di sini, tenaga kesehatan lainnya juga yang di sini mungkin baiknya itu yang dipahami betul. Jadi kalau
kondisi tidak memungkinkan untuk IMD, lalu gimana? Kemarin juga beberapa minggu yang lalu juga salah satu rekan saya baru melahirkan dan protap rumah sakit nggak boleh IMD di masa pandemi ini, tapi tetap alhamdulillah tetap lancar menyusuinya. Jadi itu sih prinsipnya, gimana caranya tidak IMD ASI tetap keluar, gimana caranya tidak IMD latch-on-nya bisa tetap baik begitu. Berikutnya ada dari Teh Azahra yang tadi. Ya. Anak saya sebentar lagi 2 tahun. Saya ingin mencoba Winning with Love, tapi jujur saya takut tidak pas 2 tahun berhenti. Takut sama lingkungan orang tua dan mertua yang masih pakai cara jadul. Padahal bisa saja lebih dari 2 tahun. Iya, betul. Ya, itu memang ya anggap aja hal-hal yang seperti itu tantangan-tantangan dalam kehidupan ya. Jadi maksudnya ya kita yang bisa menyikapi ya, kalau ngomong sama mertua gimana. Kalau ya, dan mungkin mesti kita sadari betul bahwa anak itu memang kewajiban dan hak kitanya juga untuk mendidik dan membesarkan, dalam artian ya mungkin balik lagi Mbak Azahra juga yang mungkin paling tahu ngomong sama mertuanya seperti apa. Mungkin minta bantuan suami kek, atau mau cara nakal pun, istilahnya mau cara nakal membangkang pun emang enggak sih gitu ya, maksudnya bukan saya ngajarin nggak benar ya, cuma dalam artian ya itulah kita anggap aja sebagai tantangan dalam hidup, nggak usah dianggap berlebihan. Jadi yang pasti kitanya harus pede, yakin betul, atau ya itu juga mungkin upaya juga kan, kita nggak tahu ya apakah bagi kita menangkapnya seperti anak kita menangkapnya gimana, apakah 2 tahun itu nanti ya tanggal, kalau memang pengennya 2 tahun pas berarti jauh-jauh hari sebelum ulang tahun udah disoundingkan. Kalau saya tadi kenapa 2,5 tahun, karena setelah 2 tahun baru disoundingkan gitu. Jadi tapi ya juga kasih pemahaman juga sama orang tua, mertua, suami bahwa ya belum tentu pas kali ya, tapi saya pengennya menempuh jalannya begini. Kenapa? Karena ya mungkin udah tahu ya kalau udah menyusui itu rasanya juga luar biasa ya, kita berpandangan sama bayi berpandangan sama kita. Maksudnya tadi bonding yang tadi itu nggak dirasain sama orang lain. Bonding yang tadi itu dirasain sama kita dan anak sama bayi. Itu luar biasa, kayak ya mungkin kalau yang nggak paham mungkin luar biasanya seperti katakan kayak pacaran gitu ya. Bayangin pacaran terus tiba-tiba nggak boleh pacaran. Dia maksudnya katakan kayak gitu ya, mengasihi seseorang terus tiba-tiba cut, begitu aja. Tiba-tiba pintu rumah ditutup. Tiba-tiba dipisahkan pulau dan segala macam. Kan itu istilahnya cukup menyakitkan. Nah, itu juga yang akan dirasakan oleh bayi. Trauma itu akan dirasakan sampai mungkin besar tanpa dia sadari, karena waktu itu dia mungkin belum terlalu mengerti. Jadi jangan sampai hal-hal psikologis semacam ini yang jadi penghambat hubungan kita dengan anak di kemudian hari, begitu aja sih. Jadi kita awali dengan indah, menjalaninya 2 tahun dengan indah, jangan diakhiri dengan hal yang menyakitkan, begitu sih. Prinsipnya mah begitu. Aduh Kak Ulil, aku teh gemeter ditonton sama Kak Ulil. Ini senior banget nih. Nanti suruh kenalin diri, suruh nyanyi. Udah, nggak ada lagi pertanyaan ya? Ada lagi nggak yang lain di YouTube atau di mana mungkin? Aku lihat di WhatsApp YouTube coba. Oh, iya, ada lagi yang masih mau bertanya? Ya, mana? Waktu kita sampai 14.30 ya? Ya, 7 menit lagi juga sih ya, sebentar lagi ya. 7 menit lagi. Bersama aja dulu kali ya. Boleh, atau ini Una closing statement. Kayaknya aku dari tadi juga udah banyak ngomong ya. Mana dong Kak Ulil aja deh bersuara. Kak Ulil tadi mana? Yang aku kenal. Ini seni saya ini dia udah. Halo Tante. Halo. Gimana Kak Ulil aja, mungkin ada tambahan buat saya yang masih banyak kurangnya ini. Wah, lengkap. Boleh diperkenalkan Kak Ulil ini teh sebagai apa? Ya Allah. Saya fansnya Kak Ance.
Beliau ini senior di di Sentra Laktasi Indonesia. Jadi udah jauh lebih dulu. 10 tahun mah kecil ya Kak Ulil ya. Keren. Tadi banyak tips dari Kak Ance yang bisa kita coba. Malah saya tadi baru ngeh tuh Kak Ance tadi sharing lagu kayak gitu. Kadang-kadang kita stuck sama hal-hal yang formal ya, cara yang formal, tapi hal-hal yang menyenangkan kadang-kadang lupa. Dan itu saya sendiri, saya sarankan nanti ke teman-teman klien yang lain. Sama-sama, thank you. Kak Ulil ini lebih banyak terjun di lapangan, bahkan di area bencana selalu aktif ya, bantuin ibu menyusui di tempat bencana. Ketemu sama Kak Ance? Enggak, aku nggak pernah ke tempat bencana kok. Member AIMI juga. Iya. Member AIMI juga. Pengennya member AIMI tapi belum diterima sama Kak Ance. Ini terlalu senior sih. Ya enggak, ini jadi mungkin kenalan juga buat Sally ini. Sally mah udah ketemu ya, Sal? Jadi beliau fasilitator. Jadi kalau nanti ada yang berminat untuk jadi konselor menyusui, tenaga kesehatan baiknya kalau ada kesempatan, ada waktu, ada dana, baiknya ikut. Ini nanti mungkin aja berhadapan sama Kak Ulil, beliau ini fasilitatornya. Begitu. Kak Ance lebay, udah Kak Ance nih saya Kak Ance. Thank you ya Kak Ulil. Udah sih closing statement aku tadi gitu aja. Jadi maksudnya baik bidan maupun ibu, ya mungkin mesti ingat aja ya waktu masa menyusui itu tadi itu nggak bisa diulang, nggak bisa diganti nama siapapun, nggak bisa diulang, nggak bisa itu mungkin penguatan juga supaya kadang-kadang gini ya, saya juga ingat kadang-kadang di usia belasan bulan atau di usia udah mendekati setahun tuh udah ada rasa-rasa lelah, aduh capek, mesti merah terus dan segala macam gitu tuh ada rasa lelah, rasa itu yaitu ya selalu ingat itu aja sih. Kalau saya selalu ingat ini tuh bekal anak saya pengen dikenang anak saya sebagai ibu yang seperti apa, apa namanya, dan lain-lain lah. Intinya ini tuh benar-benar cuman sama anak aku, cuman bisa sama aku aja untuk hal ini gitu. Dan cuman bisa saat ini aja, itu yang mudah-mudahan bisa menguatkan, dan mungkin itu juga yang diingat oleh tenaga kesehatan, bidan dan segala macam juga ya, bahwa jangan sampai menghalangi hal ini gitu. Pengen banget jadi konselor laktasi tuh, Kak Ulil tuh udah dapet klien 1 tuh. Nanti ini aja mungkin buka-buka website atau Instagram atau apanya Selasi Sentra Laktasi Indonesia, nanti di search aja. Itu mereka yang penyelenggaranya. For info, untuk jadi konselor menyusui itu, konselor laktasi itu waktunya 40 jam mode WHO. Harus 40 jam full. Biasanya itu bayangannya selama 5 hari, dari pagi-pagi banget sampai ya katakan sampai maghrib lah ya, karena nanti ada sisipan ini itu akan belajar full gimana caranya mendukung ibu menyusui untuk kembali atau tetap menyusui gitu. Penjelasan ini ya boleh, mangga di googling juga bisa ya penjelasan ini, aku nggak usah banyak ngomong lah ya. Gitu. Iya. Kalau mau nanya lagi, ini barangkali ada yang kelupaan atau apa, ini Instagram aku, kalau mau DM boleh, kalau WhatsApp ini boleh di save, kalau mau WhatsApp langsung juga boleh. Aktifnya sih di 2 itu ya, di Instagram sama WhatsApp. Di luar itu agak lambat. Agak ada Facebook dan segala macam, tapi agak lambat balasnya. Enggak. Dari saya udah sih, Kak Leli, mangga. Intinya kita bisa ya Una ya, sampai 2 tahun ya Una ya. Bisa menyusui sampai 2 tahun. Insya Allah. Dengan berbagai support. Nah, Una pengen lihat anak-anak Una. Oh iya, sebentar ya. Lagi pada lari-larian sebentar ya. Dipanggil. Apa sih? Oh iya. Lagi pada mandi ternyata, maafkan. Lagi pada mandi. Rame banget. Ini tadi ribut. Lagi itu ternyata lagi di kamar mandi lagi. Iya. Sip. Ya aja ya, lihat di foto aja ya. Oh iya. Sip, alhamdulillah Una. Ada yang mau disampaikan dulu nggak Una? Udah, dari saya udah. Mohon maaf atas segala kekurangan materinya, mungkin nggak bisa banyak-banyak juga. Mudah-mudahan lain waktu kita ada
berkesempatan. Kalau mau DM, mau WhatsApp, mangga. Ya, tadi kalau mau di lihat mukanya di sini aja ya. Oh iya, ini laki-laki sama perempuan ya, anak perempuan ya, Iya, sepasang. Sepasang. Alhamdulillah dua-duanya aktif tuh dari tadi, makanya teriak-teriak, aku nggak bisa Iya, disuruh Insya dia. Allah. Ini sekarang lagi teriak-teriak, tau aja di kamar mandi. Wow, Insya Allah Una berprestasi. Semoga jadi anak soleh dan solehah, membanggakan Ya, orang tua. alhamdulillah ya. Amin. Amin. Iya. Amin. Oh iya, buat bagi teman-teman yang ingin tahu info lebih lanjut tentang bidan berbagi, bisa kepoin di IG-nya Una ya, ada IG bidan berbagi. Ya. Sama jangan lupa untuk like and subscribe channel YouTube bidan berbagi ya, biar kita nanti Ini juga kebetulan disiarkan live juga ya. Disiarkan live juga. Buat yang belum sempat nonton. Nanti insya Allah kita akan banyak materi-materi atau ilmu-ilmu yang akan di-share. Jadi pantengin aja. Nah, sebelumnya Berhubung kita mau lebaran juga, mohon maaf lahir batin ya buat semuanya. Iya, sama-sama Mau foto bersama? Mohon maaf. Oh iya boleh. Kita foto bersama dulu. Aduh, ini Pak udah datang anaknya tapi masih andukan. Sana aja. Bahaya. Kita foto bersama aja. Foto bersama boleh. Dari Leli kan di fotonya? Dari Una aja tuh, Nak. Oh, dari aku. Aku tapi nggak bisa screen. Nggak bisa. Pakai foto aja. Foto biasa. Tapi bisa kok, bisa bagus. Karya. Oh iya. Nanti sama aku hitung ya, Una. Oh, 3 sesi. Kita foto bersamanya 3 sesi. Ya. Oke, ini yang halaman pertama di aku. Oke, aduh ada bayang anakku nggak apa-apa ya. 1, senyum ya. 1, 2, 3. Oh iya, Una ini yang belum videonya bentar, Nak. Bantu aku. Video. Boleh diaktifin? Ya, pada aktif semua dulu. Aulil belum ada nih, tanya ke Aulil. Dia aja. Udah siap semua belum? Boleh dibantu ini Ya, caranya, ntar. bisa screenshot di situ. Double aja ya, aku juga ya. Oke. Mungkin semua udah. Bagi teman-teman, coba diaktifkan videonya. Kita foto bersama. Aku mau lihat dong. Oke. Udah capek. Yuk, 1, mulai ya. Ada. Udah. 1, 2, 3. Halaman kedua. Halaman kedua. Senyum ya semuanya. Nggak tahu kalian halaman berapa nih soalnya kan. 1, 2, 3. Ada gaya-gaya ini Una apa gitu? Apa? Mau gaya apa? Mau gaya sarangnya? Oke.
Udah, Mangga? Udah ya. Alhamdulillah. Bagi teman-teman yang ketinggalan materi sebelumnya bisa dilihat di YouTube channel YouTube Bidan Berbagi. Ini adalah sesi yang ke-8, sesi terakhir. Semoga ilmu-ilmu yang kita share dari awal sampai akhir bisa menjadi ilmu yang mencahayai kita semua, terutama bagi para bidan dan ibu-ibu yang Ya, gak jadi dong aku itunya. ya, mohon maaf Gak jadi dong aku atas itunya. ketidaknyamanan selama acara. Mungkin gangguan Aku siapa? sinyal koneksi. Terima kasih atas partisipasinya. Terima kasih Una atas sharing ilmunya. Makasih, maaf banyak kekurangan ya. Mangga kalau ada yang mau bertanya, boleh jawab. Iya, nanti untuk teman-teman yang pengen lanjut bertanya, nanti bisa hubungi langsung Una. Sudah di-share IG sama nomornya. Dan juga bisa lewat Bidan Berbagi di channel Ya, YouTube boleh. dan IG-nya. Oh iya, Facebooknya juga ada. Sukses terus ya, Bidan Berbagi ya. Ya, Semoga makin bermanfaat untuk masyarakat. ya, amin. Selamat Sa, Kak Uli, nanti ditunggu kirimannya ya. Kiriman lebarannya. Ya. Selamat masak semuanya. Ya, untuk sesi sharing hari ini, sesi kelas hari ini sudah selesai ya Una ya? Ya. Semoga bisa dipraktekkan dan semoga menambah semangat untuk ibu-ibu menyusui sampai 2 tahun. Amin. Amin. Ya, kita tutup kelas hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan ditutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Ya, sekian. Saya Laili dan Una pamit. Untuk teman-teman yang mau meninggalkan grup meeting ini, mangga dipersilahkan. Terima kasih semuanya. Dadah. Assalamualaikum. Otak ya. Ih,